Kita mulai materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini tentang subjek penemuan hukum. Subjek penemuan hukum. Apa yang menjadi capaian kompetensi kita ketika mempelajari materi ini? Capaian kompetensi kita mempelajari materi hari ini adalah agar Anda memahami dan mengetahui, paham dan mengetahui siapa-siapa saja subjek-subjek atau orang-orang lembaga yang bisa melakukan namanya penemuan hukum. Bisa melakukan penemuan hukum. Ini yang capaian kompetensinya. Slide pertama. Subjek penemuan hukum adalah pihak atau orang yang mempunyai tugas, memiliki tugas untuk melakukan yang namanya penemuan hukum, baik itu dalam bentuk interpretasi atau penerapan, konstruksi atau pembentukan hukum. Penemuan hukum ini pada dasarnya merupakan wilayah kerja yang sangat luas cakupannya, dan subjeknya terdiri dari ilmuwan hukum pastinya yang pertama, terus yang kedua peneliti hukum, yang ketiga adalah penegak hukum, dalam hal ini hakim, jaksa, polisi, advokat. Ini merupakan 4 pilar penegak hukum. Terus kemudian legislatif juga menjadi subjek penemuan hukum bentuk undang-undang. Jadi ada empat subjek penemuan hukum. Saya ulangi, ini ilmuwan hukum, terus peneliti hukum, penegak hukum, dan legislatif. Berikutnya, kalau tadi ilmuwan hukum, ya pastinya para pemikir, dalam hal ini adalah akademisi hukum, akademisi hukum yang punya tugas untuk mengkaji, untuk salah satunya meneliti juga, dan menghasilkan suatu karya besar hukum, entah itu dalam bentuk teori ataupun dalil-dalil yang jadi rujukan bagi penegak hukum. Itu ilmuwan hukum. Artinya ketika dia mengkaji suatu peristiwa hingga melahirkan suatu hipotesa yang tidak terbantahkan, dari hipotesa itu bisa saja menjadi teori, cikal bakal dari teori, maka dapat disebut bahwa ilmuwan hukum itu adalah salah satu. Sementara kalau peneliti hukum di sini adalah salah satu aparatur pelaksana dalam mendukung pembentukan dan pengembangan sistem hukum nasional. Ini secara umumnya, langkah-langkah untuk mewujudkan aparatur peneliti yang baik, ini diperlukan sistem pembinaan yang mandiri pastinya, ini langkah pertama. Disiapkan suatu wahana ataupun wadah untuk mengembangkan kreativitas para peneliti itu sendiri. Bahkan Anda juga masuk kategori sebagai peneliti hukum. Masuk dalam kategori peneliti hukum walaupun belum ilmuwan hukum. Anda sebagai mahasiswa ketika mengkaji suatu permasalahan, terjadi benturan antara dosen dan dosen, terjadi ketidaksinkronan antara peraturan perundangan dengan peristiwa konkret, yang dilatar belakangi oleh peraturan tidak sempurna, yang dilatar belakangi oleh aturannya ada tidak jelas atau tidak ada sama sekali, maka disitulah posisi Anda sebagai seorang mahasiswa
tugas akhirnya, berarti Anda sudah menjadi subjek penemuan hukum. Nah, subjek penemuan hukum dalam hal ini adalah peneliti hukum. Singkat saja, selanjutnya penegak hukum. Nah, kalau penegak hukum, subjek yang ketiga adalah penegak hukum. Ini adalah pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim, KPK juga, advokat, contoh-contohnya itu. Hingga petugas-petugas sipil dan pemasyarakatan ini masuk dari penegak hukum. Dan di sini pastinya setiap lembaga ini bisa melakukan penemuan jika menyelesaikan permasalahan yang menjadi tugas dan kewenangan. Tugas dan kewenangannya. Ketika ada permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, jadi benturan antara peristiwa konkret atau undang-undangan, itu bisa menjadi subjek penemuan hukum. Penemuan hukum. Ini subjek subjek penemuan hukum yakni penegak hukum. Selanjutnya, legislatif. Nah, untuk legislatif ini adalah lembaga atau dewan yang mempunyai salah satu tugas serta wewenang yang membuat aturan atau merumuskan aturan, dalam hal ini adalah undang-undang sebuah negara, legislatif. Ini pastinya kalau legislatif ini sudah tergambarkan di sini, jadi subjek, dia melakukan subjek. Dia sebagai subjek penemuan hukum, melakukan penemuan hukum itu lebih pada upaya pembentukan hukum. Upaya yang tidak ada, kemudian dilahirkan atau dibentuk dan memisahkan aturan. Dalam hal ini adalah undang-undang legislatif daerah yang sudah. Nah, dalam diskursus penemuan hukum ini yang lebih banyak memang lebih banyak dibicarakan dalam upaya penemuan hukum itu pastinya adalah hakim dan legislatif. Hakim dan legislatif. Hakim dan legislatif atau pembentuk undang-undang tadi. Akan tetapi aktivitas keduanya ini memiliki perbedaan. Sekali lagi dalam diskursus penemuan hukum ini, masyarakat itu adalah hakim dan legislatif dalam penemuan hukum. Satu pembentukan, satu penerapan pada penerapan. Untuk kejaran antara konkret dan aturan, kecepatan dari aturannya. Jadi penerapan dari aturannya terhadap peristiwa konkret itu hakim. Sementara yang tidak ada menjadi ada aturannya itu legislatif. Tetapi aktivitas keduanya memiliki perbedaan. Kita lihat perbedaan. Perbedaan aktivitas penemuan hukum hakim dan legislatif dalam pembentuk hukum. Hakim dalam melakukan penemuan hukum ini dihadapkan pada suatu peristiwa konkret yang harus diselesaikan. Jadi adanya konflik yang diselesaikan, adanya suatu peristiwa yang diselesaikan. Jadi aktivitas penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim ini bersifat konfliktif atau artinya penyelesaian konflik. Ini dihadapkan pada peristiwa konkret dan penyelesaian konflik. Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh hakim ini sebagai subjek penemuan hukum bersifat konfliktif, penyelesaian konflik. Jadi hasil penemuan hukum mempunyai kekuatan hukum tingkat ingkrah bila dituangkan dalam putusan. Ini hakim. Jadi hasil penemuan hukumnya bersifat ingkrah bila dituangkan dalam putusan upaya penyelesaian konflik yang bersifat konfliktif penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim. Hukum yang dilakukan oleh legislatif sebagai pembentuk undang-undang, aktivitas penemuan hukumnya tidak dihadapkan dengan peristiwa konkret atau tidak dalam upaya penyelesaian konflik. Tidak dihadapkan pada peristiwa konkret atau upaya penyelesaian konflik. Aktivitas penemuan hukum yang untuk menyelesaikan atau memecahkan peristiwa abstrak tertentu.
asal tentu artinya suatu peristiwa yang sudah pernah terjadi, tapi tidak ada aturan yang mengatur, maka tidak ada cara lain selain harus membentuk suatu aturan untuk menyelesaikan peristiwa itu. Ya, artinya di sini memecahkan peristiwa asal tertentu. Aktivitas penemuan hukum yang dilakukan oleh legislatif ini berorientasi memecahkan peristiwa yang terjadi pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi aktivitas penemuan hukum yang dilakukan oleh legislatif ini bersifat preskriptif, preskriptif, preskriptif. Jadi itulah materi singkat tentang subjek penemuan hukum. Jadi silakan dibaca, dipahami, dan lagi ditambah hasanah keilmuannya, ditelusuri materi-materi terkait dengan materi di internet atau di buku-buku, dan maka untuk memperkaya hasanah keilmuan Anda. Jadi saya rasa cukup sekian dulu untuk materi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.